Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan syukur dan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan menolong kami, memberkati kami. Terima kasih kami dimampukan Tuhan melewati satu minggu, dan Engkau Allah membawa kami memasuki satu minggu kembali di waktu ini, minggu yang baru. Tuhan terima kasih. Minggu di mana waktu-waktu kami harus beraktivitas kembali dalam kesibukan dan pekerjaan kami. Oh Tuhan, kami rindu. Pagi ini Engkau Allah memberikan firman-Mu, menguatkan kami, memimpin kami, meneguhkan kami. Berkatilah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Perikop ini saya akan membacakan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-14. Dari perikop Yeremia 29 ayat 1 sampai 23. Saya membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun, lagi 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau, akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini merupakan tulisan surat Nabi Yeremia. Pastilah surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia ini atas perintah Tuhan yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Yehuda, orang-orang Yerusalem yang telah berada di pembuangan. Mereka ini adalah rombongan imam-imam, rombongan nabi-nabi yang ada di dalam ayat 1 pasal 29 itu. Surat yang ditulis oleh Yeremia kepada tua-tua yang ada di buangan, imam-imam, nabi-nabi, seluruh rakyat yang telah diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel.
Mereka ini adalah Yekonia bersama dengan pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda, Yerusalem, tukang pandai besi, dan mereka yang ada di pembuangan. Apa yang Tuhan sampaikan untuk mereka yang ada di negeri pembuangan, yang ada di Babel? Tuhan berkata, nikmatilah hidupmu di sana. Ini merupakan satu rangkaian, Bapak Ibu Saudara, program Renungan Keluarga Kristen. Renungan kita berseri, renungan kita akan mengikuti alurnya, memahami bagaimana Allah itu merancangkan apa yang dinyatakan bagi umatnya. Yerusalem dibuang, penduduknya dibuang, imam-imamnya, orang-orang tua-tua sudah, ini tua-tua maksudnya pemimpin-pemimpin ya. Ada orang yang tidak mau pergi ikut dalam pembuangan. Mereka merasa aman saat mereka berada di Yerusalem. Dan orang-orang yang berada di pembuangan, mereka merasa mereka yang paling sakit. Mereka merasa mereka yang dalam kesulitan. Mereka jauh dari kampung halaman, tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, tempat mereka berkarya, bangsa mereka. Dan sekarang mereka sedang berada di bangsa lain. Bukan karena mereka bekerja di luar negeri, tidak. Beda. Ini mereka dibuang di sana. Mereka diambil dari tempat tinggal mereka dan tinggal di negeri bangsa penjajah. Bangsa yang menguasai hidup mereka. Bangsa yang telah mengalahkan Yerusalem, kerajaan Yehuda. Mereka berada dalam situasi yang sulit, seperti tidak ada harapan. Dan di tengah tidak ada harapan, ada nabi-nabi palsu yang memberitahukan sabar. Kamu nggak lama kok di sini, hanya 2 tahun, nanti kamu balik. Tapi Yeremia menyuarakan suara Tuhan. Tuhan bilang tidak. Tuhan sudah berkata 70 tahun kamu di situ. Dan 70 tahun itu kamu jangan menjalaninya dalam ratapan, terus kamu tidak berbuat apa-apa, tidak. 70 tahun itu kamu harus jalani dengan kamu membangun rumah tangga. Kamu menikah di sana, kamu punya anak, bangun keturunan di situ supaya jumlahmu tidak berkurang dan kamu bertambah banyak di negeri pembuangan itu. Kalau anak-anakmu belum nikah, carikan suami. Kalau dia perempuan, kalau anakmu laki-laki, carikan istri. Biarlah mereka membangun rumah tangga mereka sekalipun di negeri pembuangan. Tuhan memberikan perintah, kamu di sana menaburlah. Ada ladang supaya kamu bisa panen. Menaburlah di situ. Buatlah kebun dan nikmati hasilnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana luar biasanya Tuhan mengajari kita dalam situasi sulit itu untuk terus menangkap adanya penyertaan Allah yang hebat. Di negeri pembuangan situasi tidak mudah. Di negeri pembuangan apa yang diharapkan? Mereka sedang menjalani masa penghukuman dari Allah karena dosa mereka. Tetapi kasih setia Allah tidak pernah terhenti di situ. Tuhan katakan kamu menikah. Kamu carikan istri untuk anakmu, carikan suami untuk anakmu. Kamu menabur di situ, kamu buat kebun, kamu nikmati hasilnya. Terus supaya kamu bangun keturunanmu di situ. Itu perintah Tuhan, firman Allah, penghiburan Tuhan di masa penghukuman. Kita melihat kasih cintanya Tuhan. Sekalipun umat itu dalam pembuangan, tapi kasih Tuhan tidak terhenti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingatkan mereka, jangan habiskan waktu di situ. Jangan kamu dengarkan suara-suara dari orang-orang yang aku tidak mengutus mereka. Mereka bilang gak lama, jadi mereka hanya berharap ya tunggu-tunggu aja, 2 tahun akan segera berlalu dan mereka akan kembali. Tuhan bilang enggak, 70 tahun. Maka kamu harus membangun kehidupan di situ, harus menikmati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang sekalipun kau di negeri pembuangan, kamu bisa menikmati berkat Allah di situ. Kalau kamu bangun rumah tangga, kamu bangun kebun di situ, itu berbicara tentang usaha ya. Tuhan bilang kamu bisa menikmati hasilnya. Mari kita ingat pesan ini. Di akhir-akhir tahun ini masa-masa yang sangat sulit. Secara ekonomi, masa-masa yang tidak mudah.
Tapi Tuhan bilang kamu jangan terus, kamu nggak peduli dengan kehidupanmu, dengan keluargamu, dengan rumah tanggamu. Kamu bangun rumah tangga. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kebun-kebunmu kalau kamu menanam di tanah itu. Dan Tuhan mengingatkan, untuk mereka yang tetap tinggal di Yerusalem, dengarkan ya, mereka akan menghadapi kelaparan. Berita yang kontras bukan? Mereka yang tunduk taat masuk dalam proses Allah di negeri pembuangan, Tuhan bilang kamu menabur, kamu buat kebun, kamu akan nikmati hasilnya. Tapi mereka yang diam di Yerusalem, mereka memang tidak masuk ke pembuangan, tidak seperti saudara-saudara yang dibuang di negeri Babel, tapi mereka akan menghadapi kelaparan, mereka akan mati oleh pedang, mereka akan kena sampar, dan lewatlah mereka. Masuk dalam proses Allah itu sakit. Tapi di dalam sakit itu Tuhan ada. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa proses yang menyakitkan itu, ingatlah, tetap ada kasih setia Allah. Dalam lembah kelam, Yesus ada dan Yesus tetap setia. Tetap taatlah kepada Allah kalau situasi yang kita alami sekarang rumit, sulit, dan menyakitkan. Tapi jika ada Tuhan, semuanya dapat kita nikmati. Di dalam pembuangan mereka bisa menikmati berkat Allah. Jadi berkat Allah itu tidak hanya di situasi yang aman, baik, dan lancar. Tapi dalam rasa sakit, dalam lembah kelam, dalam kesulitan, dalam penderitaan, di sana berkat Tuhan juga tetap akan dinyatakan bagi orang-orang yang berharap akan kasih Allah. Bagi orang-orang yang terus berseru-seru kepadanya. Di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan, kalau kamu mencari aku kamu akan mendapatkan aku. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan dengan segenap hati, di ayat 13. Kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu. Bapak Ibu Saudara, ada pemulihan dari dalam penderitaan. Saat kita melewati penderitaan itu dalam ketaatan kepada Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita alami sekarang, tetaplah taat, tetaplah bertekun, tetaplah tunduk. Karena di dalam penderitaan, Tuhan tetap ada. Tuhan setia bagi orang-orang yang mencari Dia. Bagi orang-orang yang terus berharap kepadanya. Teruslah berbuat, sekalipun situasi bangsa ini sedang tidak mudah. Mari kita terus berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan kota kita. Mari kita terus menjalani hidup, jangan berhenti. Teruslah bekerja, teruslah berbuat, karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan akan menolong orang-orang yang mencari Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk tetap punya semangat di dalam kesulitan pergumulan. Karena kami tahu kasih setiamu tidak pernah terhenti. Engkau ada dimanapun kami berada. Dalam situasi apapun Engkau tetap ada. Terima kasih. Peganglah kami dalam situasi-situasi sulit ini, agar kami tetap taat tunduk pada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena kami tahu sekalipun dalam kesulitan, jika ada Tuhan, kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan bekerja, beraktivitas apapun yang kami lakukan hari ini, berkatilah dan buatlah berhasil. Kami mau melangkah sepanjang hari ini dengan berkat-Mu Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.